Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para tulab dan talibat kelas 11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menikmati kehidupan, untuk beribadah dan untuk menuntut ilmu. Nah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan buat kita sampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah-langkah dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Para tulab dan talibat kelas 11 yang dirahmati oleh Allah, kita langsung saja membahas yaitu pembahasan yang terakhir dalam fikih di semester 1, yaitu Kitabul Jinayat. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Bab begal, quta'ut thariq atau begal, dan bab sariqah, pencurian. Maka kita akan membahas di hari ini yaitu Kitabul Jinayat. Ya, Kitabul Jinayat. Nah, pertama, apa sih itu jinayat? Ya, jinayat jamak dari kata dari fiil jana yajni jinayah. Jamaknya al jinayat, yaitu ai adzambu wal jarm, yaitu dosa atau sebuah tindakan kriminal. Jinayah, ya, kejahatan gitu ya. Dan secara istilah at-ta'addi 'alal badan bima yujibu qisasan aw malan, yaitu kejahatan terhadap fisik yang mana hal itu mewajibkan dua hal, yaitu qisas dan juga mal atau harta, yaitu denda, diat. Nah, jinayat itu mencakup apa saja sih jinayat? Ya, apakah hanya membunuh saja? Ya, tidak. Jinayat itu mencakup banyak. Yang pertama contohnya, jinayat itu mencakup pembunuhan. Pembunuhan itu adalah jinayat. Ya, itu kan termasuk kezoliman atau kekerasan, kejahatan terhadap fisik, bahkan menghilangkan nyawa. Kemudian yang kedua, motong, al-qat'u, memotong. Artinya kalau ada orang memotong anggota tubuh orang lain, ya, seperti dimutilasi, ya, dicopot, dipotong tangannya atau dipotong telinganya atau dicabut kukunya, itu termasuk jinayah. Ya. Yang ketiga, izalatul ma'ani, menghilangkan fungsi anggota tubuh atau fungsi panca indera. Seperti dia yang mana kejahatan fisik tadi, kekerasan fisik tadi membuat penglihatannya hilang. Ya, bukan matanya yang hilang tapi penglihatannya hilang. Kemudian pendengarannya hilang, menjadi tuli dia, atau dia menjadi bisu misalnya. Ya, enggak bisa ngomong atau penciumannya menjadi hilang. Ada orang nyiram air keras, ya, sebagaimana kasus Novel Baswedan, disiram air keras wajahnya sehingga mata yang sebelah kanan hilang fungsi penglihatannya, bahkan mata yang sebelah kiri itu fungsi penglihatannya menjadi turun. Nah, ini semua termasuk adalah jinayah. Atau ada orang iseng, temannya lagi duduk kemudian ditarik bangkunya dan jatuh kena tulang ekor, dan gara-gara jatuh kena tulang ekor tadi dia menjadi lumpuh misalnya. Ini juga termasuk jinayat. Taib. Kemudian yang contoh terakhir jinayat adalah jarh, melukai. Ya, ada orang manah orang, ya, kena tangannya terluka, atau ya memukul pakai benda keras sehingga tubuhnya terluka, atau dilempar dengan batu sehingga jidatnya berdarah. Itu semua adalah jinayat. Jadi apapun bentuknya, selama itu bentuk kekerasan terhadap fisik, kejahatan, kezaliman terhadap fisik, ya, maka itu termasuk adalah jinayat. Baik membunuh atau memotong atau melukai fisik seseorang atau menghilangkan fungsi anggota tubuh atau fungsi panca indera oleh orang lain, maka termasuk dalam bab jinayat. Maka dia mewajibkan dua hal. Pelaku jinayat bisa terkena dua hal, yang pertama diqisas atau yang kedua membayar denda. Baik, kemudian yang berikutnya kita masuk insyaallah pada kesempatan ini kelas 11, yaitu hanya membahas jinayat dari sisi satu, yaitu sisi pembunuhan saja. Ya, sedangkan yang lain tidak kita bahas karena waktu yang tidak mencukupi. Kalau mau belajar lebih luas ya insyaallah, ya, kalau mau belajar sama saya secara pribadi bisa. Ya, insyaallah kalau mau silahkan. Tapi kalau untuk materi ini karena materinya terlalu banyak, maka saya hanya akan mengambil materi
jinayat yang membahas pembunuhan dan juga kisos dan juga denda-denda akibat pembunuhan. Pembunuhan itu apa sih? Nah, pengertian pembunuhan adalah izahaqun nafsi, arti pembunuhan, arti al-qatl, yaitu menghilangkan jiwa an-nasyi' an fi'lin walau hukman. Menghilangkan jiwa karena perbuatan seseorang meskipun secara hukum, bukan secara langsung. Contohnya sihir. Ya, saya misalnya ahli sihir, saya santet, saya di Klaten misalnya, dan orang yang saya sihir ada di Surabaya. Saya santet dia, dan gara-gara sihir saya, santet saya, orang yang di Surabaya tadi meninggal dunia. Maka ini adalah bentuk jinayat yang berupa pembunuhan meskipun secara hukum, secara bukan secara langsung. Ya, yang langsung itu kan kalau kita megang pistol, kita tembak orang tadi di depan kita, kena pistol, itu langsung mubasyaratan. Tapi kalau hukman ini yaitu secara tidak langsung lewat perantara. Ya, seperti sihir, ya, perdukunan dan yang lain, yang mana gara-gara sihir kita tadi orang yang ada jauh di sana bisa meninggal dunia gara-gara sihir kita. Itu termasuk pembunuhan. Macam-macam pembunuhan. Ya, pertama, hukumnya apa sih? Hukum pembunuhan jelas haram. Bahkan termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya, dalilnya banyak. Di buku ada, di buku Al-Wajiz. Silakan kalian lihat, banyak dalil tentang haramnya pembunuhan. Dalilnya yang pertama, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha, dan seterusnya. Barang siapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan azab neraka, ya, bahkan kekal di dalamnya. Bahkan dilaknat sama Allah dan disediakan azab yang pedih di akhirat. Jadi pembunuhan jelas hukumnya dosa besar. Ya, hukumnya dosa besar, bahkan di sana terancam kisos. Ya, bahkan orang yang membunuh itu halal darahnya untuk ditumpahkan. Kenapa? Karena sebab pembunuhan yang dia lakukan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda min thalath. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali jika dia melakukan 3 hal. Yang pertama, athayyibu zani, perempuan atau pezina muhsan, pezina yang telah menikah, maka ini muhsan, dia boleh dirajam sampai mati. Kemudian an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, maka kalau dia membunuh orang lain, darahnya sudah enggak halal lagi, darahnya boleh ditumpahkan. Dan yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yang ketiga adalah orang yang murtad, keluar dari Islam, maka ini darahnya halal untuk ditumpahkan. Macam-macam pembunuhan itu ada 3 macam. Yang pertama, pembunuhan sengaja, ya, pembunuhan sengaja. Dan yang kedua, pembunuhan seperti sengaja atau semi sengaja. Dan yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja. Apa maksudnya pembunuhan sengaja? Pembunuhan sengaja ya jelas, ya, kita berniat untuk melakukan jinayat kepada orang tertentu dengan alat yang membunuh. Ya, itu maksudnya pembunuhan sengaja. Kita niat untuk melakukan jinayat, niat untuk jinayat kepada orang tertentu, kepada si A, dan kita melakukannya dengan alat yang memang membunuh, seperti dengan pistol, dengan pedang, dengan pisau, dengan batu besar, ya, yang mana benda tadi secara umum diketahui bisa membunuh orang, atau dengan ditabrak pakai mobil, ya jelas ini bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Maka dengan begitu jelas ini namanya pembunuhan disengaja. Yang kedua, pembunuhan yang seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang mana kita itu niat untuk melakukan jinayat, niat untuk jinayat, kemudian orangnya kepada orang tertentu, ya, kepada orang tertentu, tetapi kita melakukannya dengan benda yang tidak membunuh. Seperti saya mau mukul si A, saya niat jinayat. Mukul kan termasuk jinayat karena itu bisa menyakiti fisik dia. Saya niat untuk mukul si A. Ya, si A ini kan orangnya jelas tuh, orangnya tertentu jelas. Nah, tapi saya mukulnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan spidol. Ya, spidol papan tulis, saya pukul, atau dengan bantal guling. Ya, saya pukul badannya atau saya pukul kepalanya. Kemudian ternyata dia jatuh ke kasur, ya, atau jatuh ke lantai gara-gara saya pukul pakai pakai bantal guling, meninggal. Bantal guling kan bukan benda yang membunuh,
Atau spidol papan tulis yang kecil itu saya pukul kepala dia. Ternyata kena pukul kepalanya membuat dia meninggal dunia. Itu namanya pembunuhan semi sengaja atau seperti disengaja. Ya, seperti disengaja. Maka ini pembunuhan yang semi sengaja. Beda dengan pembunuhan sengaja tadi. Jadi bedanya antara pembunuhan sengaja dengan semi sengaja dilihat dari alatnya. Kalau alatnya memang itu alat yang membunuh secara umum, maka itu pembunuhan sengaja. Tapi kalau alat yang digunakan untuk melakukan jinayah itu adalah alat yang tidak membunuh, maka itu menjadi qatlu syibhul amd, seperti sengaja. Yang terakhir qatlu khata', tidak sengaja. Ya, ini contohnya banyak. Ya, seperti di pondok kita latihan manah, ternyata panah kita meleset kena orang lain yang lagi di sawah misalnya. Ya, kita lagi makan di Troso ini kan banyak sawah, lagi manah, latihan manah kesasaran, tetapi sasarannya meleset, panah kita meleset kena petani yang ada di sawah, meninggal gara-gara kena panah kita. Maka itu pembunuhan yang tidak disengaja. Atau kita lagi naik motor, dia lagi naik motor ternyata ada ayam lewat atau binatang lewat, anjing lewat, kita kaget, kita banting setir, ternyata motor kita oleng menabrak pejalan kaki yang ada sampai meninggal dunia. Itu jelas kita tidak ada niat jinayat, nggak ada, tidak ada sama sekali di hati kita untuk niat jinayat, nggak ada. Tapi karena motor kita oleng gara-gara ada hewan lewat di depan kita, terus kita nabrak orang pejalan kaki, meninggal dia, yaitu namanya pembunuhan tidak disengaja. Tidak disengaja jelas, ya. Atau lagi main ketapel, nembak burung, ternyata burungnya nggak kena, ternyata batu yang tadi melayang kena orang lain sehingga membuat dia meninggal, maka seperti itu juga pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, masing-masing pembunuhan ini berapa diatnya? Ya, apa saja hukumannya? Baik. Kita lihat hukuman-hukuman yang berlaku. Yang pertama untuk pembunuhan sengaja. Ya, untuk pembunuhan disengaja. Pembunuhan yang disengaja itu hukumannya dua. Pertama kisos. Kalau keluarga korban tidak memaafkan, artinya tidak meminta kisos, maka jatuh hukuman yang kedua, yaitu apa? Membayar diat, yaitu diat mughalladhah, diat yang berat. Ya. Apa itu diat mughalladhah? Pertama dia musallatsah. Apa itu musallatsah? Jadi yang namanya pembunuhan tiga-tiganya itu tiga-tiganya mendapatkan denda kalau dia nggak dikisos, yaitu 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Nah, untuk diat mughalladhah itu 100 ekor unta dibagi 3, musallatsah dibagi menjadi 3, yaitu 30 40. Jadi formasinya 3-3-4 atau 4-3-3. 30 40. 30 unta hiqqah, 30 unta jaza'ah, 40 unta khalifah. 30 unta hiqqah yaitu usia 2 baru masuk 3 tahun. Unta jaza'ah yaitu unta usia 3 masuk ke usia 4 tahun, dan unta khalifah yaitu unta bunting. Nah, ini namanya diat mughalladhah. Ya, kemudian diat mughalladhah apalagi? Yaitu siapa yang bayar? Untuk diat mughalladhah yang bayar adalah si pelaku. Yang wajib membayar diat gara-gara pembunuhan sengaja adalah si pelaku itu sendiri. Yang ketiga, kapan dia harus membayar diat tersebut? Membayarnya harus segera, cash. Tidak boleh dicicil, tidak boleh ditunda, harus saat itu juga. Ya, harus saat itu juga. Kemudian yang kedua, pembunuhan seperti disengaja. Maka diatnya itu bisa mughalladhah, dalam satu sisi mughalladhah, satu sisi juga mukhaffafah. Nah, mughalladhah, di mana letak mughalladhahnya? Diat yang seperti sengaja itu diatnya mughalladhah dalam bentuk formasi sama 3-3-4, 30 40 ya, diatnya 30 dan 40. Taib. Jadi dia juga harus membayar diat mughalladhah dari bentuk sisi formasinya 30 40 sama dengan formasi diat mughalladhah pada pembunuhan
sengaja. Nah, kemudian siapa yang harus membayar? Siapa yang membayar diat dalam pembunuhan seperti sengaja? Yang wajib membayar diat adalah pihak keluarga atau aqilah, pihak keluarga dari si pembunuh. Kalau si pembunuh wajibnya apa? Si pembunuh wajib melakukan dua hal. Yang pertama, membebaskan budak mukmin. Kalau tidak ada, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan pembayaran diat itu jatuhnya wajib kepada anggota keluarga si pembunuh. Siapa saja anggota keluarga yang dimaksud? Yaitu pertama saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian ponakan kandung dan ponakan sebapak, kemudian paman kandung dan paman sebapak, kemudian sepupu kandung dan sepupu sebapak. Jadi ada 8 ya. Saya ulangi, siapa keluarga korban, keluarga pelaku yang wajib membayar denda dalam kasus pembunuhan semi sengaja, begitu juga dengan pembunuhan tidak disengaja, ada 8. Yang pertama saudara laki-laki kandung, dan yang kedua saudara laki-laki sebapak. Yang ketiga ponakan kandung, atau yang keempat ponakan sebapak laki-laki. Kemudian yang kelima paman kandung, yang keenam paman sebapak, yang ketujuh sepupu kandung, dan yang kedelapan sepupu sebapak. Semuanya laki-laki ya, sedangkan yang perempuan tidak wajib membayar diat. Nah, kemudian kapan bayarnya? Kalau yang sengaja kan tadi harus dibayar sekarang, halatan, tidak boleh dicicil. Nah, kalau pembunuhan seperti sengaja, maka itu boleh dicicil selama 3 tahun. Setiap 1 tahun dibayar sepertiga denda. Setiap akhir tahun dibayar sepertiga denda, jadi sepertiga. Ya, untuk membayar diat tersebut. Dan yang terakhir pembunuhan tidak disengaja, ini diatnya mukhaffafah, ringan. Ya, yaitu mukhammasah, formasinya menjadi 5. 100 dibagi menjadi 5 formasi, berarti 20 20 20 20 20. 20 unta hiqqah, 20 unta jaza'ah, 20 bintu labun, 20 ibn labun, dan 20 bintu makhat. Nah, jadi totalnya ada 100, dan itu diat yang mukhaffafah. Kemudian kapan dia membayarnya? Membayarnya harus segera, boleh dicicil. Ya, seperti yang pembunuhan seperti sengaja tadi, boleh dicicil 3 tahun. Dan siapa yang membayar? Yang membayar juga adalah al-aqilah. Ya, al-aqilah sama dengan yang pembunuhan syibhul amdi. Ya, syibhul amdi. Taib. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu qisas. Ya, qisas. Jadi kalau pembunuhan yang sengaja, dia mendapat 2 hukuman. Yang pertama qisas. Kalau pihak keluarga korban meminta qisas, maka dia wajib diqisas. Karena qisas adalah hakul adami, haknya keluarga korban, bukan hak Allah. Jadi kalau keluarga korban minta diqisas, maka si pelaku wajib dihukumi qisas, karena itu adalah hak si keluarga korban. Tapi kalau keluarga pelaku memaafkan dengan membayar denda diat 100 ekor unta tadi, maka si pelaku wajib membayarkan diat tersebut, membayar dengan mughalladzah, kemudian dibayarkan segera, tidak boleh dicicil, dan juga yang menanggung denda tadi adalah dia sendiri, yaitu si pelaku. Nah, apa sih arti qisas? Qisas adalah mumatsalah, harus sama satu dengan yang lain. Artinya kalau dia dibunuh dengan cara ditembak, maka boleh diqisas dengan cara ditembak pula. Ya. Taib. Atau misalnya dia terluka dengan cara kena panah di tangan kirinya, maka dia boleh mengqisas dengan menembakkan panah ke tangan kiri pelaku tersebut. Jadi bisa, selama bisa mumatsalah. Kalau tidak bisa mumatsalah, seperti ada orang saya menonjok pipi orang, kemudian copot gigi taringnya.
Nah, apakah si korban yang saya tonjok tadi bisa membalas kepada saya kisos? Semisal, ya kalau pipi kanan bisa, pipi kanan. Cuman bisa nggak dia memastikan kalau yang akan copot adalah gigi taring saya juga? Kan susah. Kalau di sana tidak bisa dilakukan mumatsalah, maka berpindah kepada denda, diat. Jadi kalau dia nggak yakin bisa mumatsalah dalam kisos saya, menonjok pipi kanan saya dan dipastikan yang copot adalah gigi taring saya, dia nggak bisa memastikan, maka boleh saat itu dia minta denda. Ya, denda gara-gara denda gara-gara saya melakukan jinayat kepadanya. Apa secara istilah mu'aqabatul jani ala jarimatil qatli wal qat'i wal jarhi amdan bimithliha, yaitu hukuman kepada pelaku jinayat karena kejahatan, yaitu berupa pembunuhan, pemotongan atau melukai secara sengaja dan bimithliha, yaitu kisosnya tadi harus seperti yang dia lakukan terhadap korban. Ya, hukuman yang diberikan adalah seperti yang dia lakukan kepada korban. Itu maksudnya mumatsalah. Ya, kalau orang ada dibunuh dengan cara ditembak, maka juga dibunuh dengan cara ditembak. Dalam hadis ada Nabi Muhammad menghukum Yahudi dengan kisos, dengan dipukul kepala pakai batu hingga mati, sebagaimana Yahudi ini membunuh seorang perempuan dengan dipukul pakai batu hingga mati. Taib. Ada orang meninggal gara-gara didorong dari lantai bangunan lantai 5, ya, lantai 5 bangunan, ditendang dari lantai 5 jatuh ke bawah mati, maka si pelaku juga boleh dihukum kisos dengan cara seperti itu. Dia dinaikkan ke lantai 5 kemudian dijatuhkan dari lantai 5 ke bawah hingga mati. Baik, kemudian rukun-rukun kisos ada 3. Yang pertama ada qatil, pelakunya. Kemudian ada maktul, korban. Dan yang ketiga ada perbuatan. Kita pertama ke qatil dulu ya, ke qatil, pelaku. Syarat-syarat pelaku pembunuhan, dia harus baligh aqil, yaitu mukallaf, berakal dan sudah baligh. Artinya kalau ada anak kecil membunuh, dia tidak terkena had kisos karena belum memenuhi syarat yang baligh dan aqil tadi. Kemudian yang kedua, ada mukaunihi walidan lil maktul. Artinya si pembunuh bukan asl, bukan orang tua si korban, bukan aslun. Ya, apa itu asl kan sudah pernah saya jelaskan. Asl itu adalah dari kita ke atas, ayah, kakek, ibu, nenek dan seterusnya, itu asl kita. Kalau furu' itu cabang. Siapa cabang kita? Cabang kita adalah anak-anak kita, anak, cucu dan cicit dan seterusnya. Itu far'un. Jadi bedakan antara far'un dengan usul. Kalau asal adalah orang yang di atas kita, kakak, ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Sedangkan far'un itu anak kita, cucu dan cicit dan seterusnya, itu far'. Nah, kalau si pelaku adalah aslun dari si korban, artinya yang membunuh misalnya adalah ayahnya sendiri, maka saat itu tidak boleh dikisos. Sebaliknya kalau anak yang membunuh orang tua, maka si anak wajib dikisos. Kenapa bisa begitu? Ya, ulama menjelaskan hikmahnya, alasannya adalah karena orang tua menjadi sebab adanya si anak. Ya kan? Orang tua itu kan menjadi sebab adanya si anak ke bumi, lahirnya anak ke bumi. Maka saat itu tidak boleh si anak menjadi sebab hilangnya orang tua dari muka bumi atau meninggalnya orang tua. Tidak boleh. Jadi itu hikmah kenapa dilarang tidak boleh mengkisos jika pelakunya adalah asal atau orang tua dari si korban. Syarat rukun yang kedua al-maktul. Al-maktul, si korban. Syaratnya juga ada 2. Korban yang pertama orang yang ma'sumud dam, orang yang darahnya terjaga. Jadi kalau ada orang yang darahnya terjaga dibunuh, maka boleh kisos pelakunya. Tetapi kalau orangnya tadi darahnya tidak terjaga, seperti orang pezina muhsan, orang murtad, si pembunuh sendiri, kemudian kafir harbi, ya, orang-orang yang tidak jelas yang tidak terjaga darahnya, misalnya orang murtad, dia murtad, misalnya si B murtad, nah si A membunuh si B, ya memang dia salah, si A ini salah, kenapa dia bunuh si B? Karena urusan mengkisos
atau menghukum bunuh si B itu urusan pemerintah, bukan dia. Tetapi seandainya itu terjadi, si B murtad gara-gara dia mencela syariat, bahkan dia berpindah agama dari agama Islam ke agama Kristen atau ke agama yang lain, murtad lah intinya. Si A ini geram sama si B dan dia membunuh si B. Ya, secara hukum dia salah si A ini. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dia lakukan. Itu harusnya adalah hak penguasa, hak penegak hukum, bukan dia. Tetapi secara hukum syariat si A tidak dikenakan kisos gara-gara membunuh si B. Kenapa? Karena si B itu orang yang sudah tidak maksum lagi darahnya, atau muhdar. Ya, muhdarud dam. Orang yang darahnya rusak atau sudah halal untuk ditumpahkan. Sudah halal untuk ditumpahkan. Tapi tetap dia bersalah, ya bisa dia kena denda, ya, atau kena ta'zir, ya, gara-gara perbuatannya tersebut. Yang kedua yaitu alla yakuna anqas minal qatil. Sorry, ini kurang ya. Minal qatil bi kufrin au biriqin. Laisa minal, itu kurang qatil, itu kurang tak. Minal qatil, bukan qal, tapi minal qatil. Jadi si korban itu tidak boleh statusnya lebih rendah daripada si pelaku dari dua sisi. Yang pertama dari kekafiran atau dari keimanan, yang kedua dari status perbudakan atau merdeka. Artinya gini, kalau ada orang Islam membunuh orang kafir, maka orang Islam tadi tidak boleh dikisos gara-gara membunuh orang kafir. Tapi sebaliknya, ada orang kafir membunuh orang muslim, maka orang kafir ini harus dikisos gara-gara membunuh orang muslim. Begitu juga kalau ada orang kafir membunuh orang kafir, maka dikisos. Lebih-lebih kalau muslim membunuh orang muslim, maka wajib dikisos. Tapi kalau yang satu muslim, yang satu kafir, yang membunuh muslim, sedangkan yang korban adalah orang kafir, maka ini tidak menjadi kisos. Tidak ada kisos. Kenapa? Karena si korban itu statusnya lebih rendah daripada si pelaku. Kenapa? Karena orang kafir itu statusnya lebih rendah daripada orang beriman. Jelas, hadisnya jelas. Ya, Allah berfirman dalam surah Ali Imran yang berbunyi, yang tidak salah ayat 103, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian kaum muslimin adalah sebaik-baik umat. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah Allah mengatakan ulaika hum khairul bariyah, kepada orang-orang beriman. Sedangkan untuk orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Artinya jelas di sini orang yang beriman lebih mulia kedudukannya di sisi Allah daripada orang kufur, orang kafir. Maka kalau orang beriman membunuh orang kafir tidak dikisos. Tetapi tentu ada hukuman juga. Apa hukumannya? Membayar denda. Bahkan kalau ada orang Islam membunuh kafir zimmi, itu hukumannya diancam sama Nabi tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Bahkan dikatakan orang yang bermaksiat, ya, bermaksiat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebaliknya atau contoh yang lain, yang kedua biriqin, yaitu perbudakan. Artinya kalau ada orang yang statusnya merdeka membunuh budak, maka orang merdeka tadi tidak boleh dikisos gara-gara membunuh budak. Kenapa? Status dia merdeka, korbannya budak, tentu tidak setara. Budak lebih rendah kedudukannya daripada orang merdeka, maka tidak dikisos. Tapi kalau budak membunuh orang merdeka, maka wajib dikisos. Si budak tadi wajib dikisos. Jadi ini hanya masalah dua hal saja. Status ini hanya mencakup dua hal, yaitu status dia muslim dengan kafir atau budak dengan orang merdeka. Sisanya kalau ada bos, direktur membunuh pegawainya, meskipun secara status sosial lebih tinggi bosnya daripada pegawai, tetap dikisos, nggak ada hubungannya. Atau presiden membunuh rakyatnya, dikisos nggak presiden tadi? Dikisos. Ya, jadi yang dilihat lebih kurang di sini adalah dilihat statusnya sama atau tidak. Ini di dua hal saja, kekufuran atau perbudakan. Sisanya semua dianggap sama. Kulit putih dengan kulit hitam sama. Status sosial orang kaya dengan orang miskin sama. Ya, dia pejabat atau rakyat biasa sama, tidak ada bedanya. Yang beda hanya dilihat dari dua sisi, keimanan dan juga masalah merdeka atau dia budak. Yang terakhir kita masuk ke al-qatl, perbuatan pembunuhan. Nah,
Syarat orang yang dikisos, pembunuhannya harus pembunuhan yang sengaja, amdan udwanan. Ya, garis bawah itu udwanan. Maksudnya apa udwanan? Yaitu jika yang dia bunuh adalah orang yang darahnya terjaga, udwanan. Ya. Karena permusuhan, dari kata udwanan. Tapi kalau yang si pelaku tadi membunuh orang yang darahnya tidak terjaga, orang murtad contohnya tadi dibunuh, maka itu pembunuhan meskipun sengaja, tetapi bukan kategori udwanan, maka saat itu tidak wajib dikisos, tidak ada kisos. Yang dimaksud di sini udwanan kalau yang dibunuh adalah orang korban yang darahnya terjaga. Dan yang kedua yaitu pembunuhan sengaja adalah memang pelakunya niat untuk melakukan jinayat dengan menggunakan alat yang memang alat itu membunuh secara umum seperti pistol, meriam, bom, kemudian alat-alat berat yang lain yang memang secara umum orang mengatakan ini bisa membunuh. Baik, ya mungkin itu saja cukup dari Ustadz. Semoga dapat dipahami, ya semoga dapat dipahami dan dimengerti. Ya, pelajaran kita dalam Kitabul Jinayat. Alhamdulillah kita selesai pembahasan hudud wal jinayat di semester 1. Insyaallah di semester 2 kita langsung akan membahas Kitabun Nikah. Ya, Kitabun Nikah. Ujian kalian dari semester awal dari bab al-hudud, awal-awal bab hudud, hadduz zina, ya kemudian sampai ke Kitabul Jinayat, sampai kisos. Ya, jadi seluruh materi yang disampaikan di semester 1 ini diujikan. Soalnya 40 soal, 30 ABC dan 20 sahih khoto. Silakan kalian juga baca di bukunya, hafalkan dalilnya, hafalkan pengertiannya, hafalkan rukun-rukunnya. Ya, jadi yang penting dihafalkan itu 3, pengertian baik secara bahasa maupun istilah, kemudian dalil-dalilnya, dan yang ketiga rukun dan syarat-syarat. Ya, rukun dan syarat. Ya, semoga yang ini bisa bermanfaat dan semoga kalian bisa lulus ujian dengan nilai yang memuaskan. Cukup dari Ustadz, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.